Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Aknan Sabrina, hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan membawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Prodi Pendidikan Matematika Untidar jalani asesmen lapangan akreditasi. Program studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar menjalani asesmen lapangan akreditasi pada 6 hingga 7 Maret 2026 di ruang multimedia Untidar. Asesmen ini dilaksanakan oleh tim asesor yaitu Manu Harawati, MSI dari Universitas Negeri Surabaya dan Nur Fajriah, MSI dari Universitas Lambung Mangkurat. Proses asesmen meliputi verifikasi dokumen administrasi, peninjauan fasilitas perkuliahan, serta diskusi dengan pimpinan universitas, dosen, dan mahasiswa. Koordinator program studi Zuida Ratih Hendrastuti, SPD MPD, menyampaikan bahwa asesmen lapangan menjadi momentum refleksi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Melalui kegiatan ini, Prodi Pendidikan Matematika Untidar berkomitmen memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, serta terus mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Berita yang kedua, Fakultas Ekonomi Untidar jalani asesmen lapangan LAMEMBA untuk 2 program studi. Fakultas Ekonomi Universitas Tidar menerima kunjungan asesor dalam rangka asesmen lapangan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi untuk program studi S1 Ekonomi Pembangunan dan D3 Akuntansi pada 4 hingga 6 Maret 2026 di ruang rapat Fakultas Ekonomi Untidar. Asesmen ini menghadirkan tim asesor yaitu Amir Mahmud, SEMSI dari Universitas Pendidikan Indonesia dan Supriyati SEMSI AK CA dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Kegiatan dibuka dengan sambutan Rektor Untidar, Profesor Dr. Sugiarto MSI, yang menegaskan komitmen universitas dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan tata kelola akademik, sumber daya manusia, serta implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Proses asesmen meliputi verifikasi dokumen akreditasi, penilaian tata kelola program studi, serta diskusi bersama dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kedua program studi dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, serta memperkuat daya saing lulusan di masa mendatang. Berita yang ketiga, Visipol Untidar gelar workshop Zona Integritas menuju Fakultas Berbasis ZI. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar menggelar workshop Zona Integritas bertema penguatan tata kelola dan budaya integritas menuju Fakultas Berbasis Zona Integritas pada 9 Maret 2026 di ruang rapat Gedung Rektorat Lantai 6 Untidar. Dekan Visipol Untidar, Sri Mulyani MSI, menyampaikan bahwa workshop ini diharapkan mampu memperkuat pembangunan zona integritas di Visipol agar dapat diusulkan dan lolos penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Workshop menghadirkan narasumber Ratminto M. Pol Admin, Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Dalam pemaparannya, Ratminto menekankan pentingnya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur, serta penguatan transparansi layanan, kepatuhan terhadap regulasi, dan inovasi pelayanan publik dalam mewujudkan zona integritas. Melalui kegiatan ini, Visipol Untidar diharapkan dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani. Berita yang keempat, UPA PKK Untidar bahas penyusunan rencana strategis unit. Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Tidar menggelar rapat koordinasi penyusunan rencana strategis pada 10 Maret 2026 di Magelang. Kepala UPA PKK Lucia Rita Indrawati menyampaikan bahwa penyusunan Renstra menjadi bagian penting dalam penguatan program kerja unit, serta menjadi pedoman pengembangan kegiatan ke depan. Rapat ini melibatkan berbagai bidang, antara lain bidang karir, kewirausahaan, tracer study, serta layanan bimbingan konseling untuk menyamakan persepsi dalam pengembangan program dan layanan. Melalui penyusunan rencana strategis ini, UPA PKK Untidar diharapkan dapat semakin memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan karir, kewirausahaan, serta layanan bagi mahasiswa dan alumni. Berita yang kelima, Magister Pendidikan Bahasa Inggris Untidar gelar kuliah umum internasional tentang kurikulum era AI.
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untidar menggelar General Lecturing bertema Culturally Responsive Curriculum in the Digital and AI Era pada 10 Maret 2026 secara daring. Kegiatan akademik ini menghadirkan narasumber Rimajon Sotlikova, MPD dari New Uzbekistan University. Dalam paparannya, Dr. Rimajon menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan dalam pendidikan harus tetap memperhatikan konteks sosial serta identitas budaya peserta didik. Kegiatan ini diikuti mahasiswa pasca sarjana dan Sivitas Akademika FKIP Untidar sebagai ruang diskusi untuk memperluas perspektif global dalam merancang kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris Untidar mampu mengembangkan pembelajaran yang inovatif, inklusif, serta tetap berakar pada nilai dan identitas budaya. Berita yang terakhir, KSR PMI Untidar gelar donor darah Ramadan 2026. KSR PMI Unit Universitas Tidar menggelar kegiatan donor darah Ramadan 2026 bertema Setetes Kehidupan, Sejuta Berkah Ramadan pada 13 Maret 2026 di GKU Dr. HR Suparsono Untidar. Kegiatan ini terselenggara bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia melalui UDD PMI Kota Magelang sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah selama bulan Ramadan. Donor darah diikuti sekitar 65 peserta yang terdiri dari mahasiswa, Sivitas Akademika, serta masyarakat umum dengan hasil pengumpulan sebanyak 54 kantong darah dari target 50 kantong darah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan serta menumbuhkan semangat kepedulian dan solidaritas sosial di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Rangkaian kegiatan juga ditutup dengan buka puasa bersama antara panitia, peserta, serta pihak UDD PMI Kota Magelang sebagai wujud silaturahmi dan kebersamaan. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknan Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai berjumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.